batin betul. Asik sibuk memikirkan sepeda motor. Hadirin yang mulia, kepemimpinan ini pun hadiah daripada Allah. Cuma kita berpikir, macam mana jadi pemimpin? Macam mana jadi pemimpin? Syarat kita tinggalkan. Padahal syarat adalah iman dan amal soleh. Urusan hadiah, urusan Allah. Urusan kita, bagaimana menyempurnakan agama wujud dalam kehidupan kita. Itu urusan kita. Jangan urusan Allah kita urus, nanti salah urus. Banyak sekarang umat ini salah urus. Sibuk mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini. Tapi syarat yang Allah bentangkan, dia abaikan sama sekali. Kalaupun dapat, ini Pak. Kalaupun dapat, justru kepemimpinan itu memberikan mudarat kepada diri. Sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Di atas langit ada langit. Di atasnya lagi ada langit, ada langit, ada langit sampai 7 lapis. Tapi paling atas adalah pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Fir'aun ingin seperti itu. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ana rabbakumul a'la. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Setan pun ngeri. Bayangkan, ngeri. Bukan rohnya sebiji, rohnya ada tasbih. Ngeri. Dia yang begitu durhaka, gak berani mengaku dirinya Tuhan. Maksudnya bilang Fir'aun. Aku yang begini durhaka tak berani. Kau memang luar biasa kau. Satu ketika diketuk pintu dari siapa di luar? Katanya Tuhan. Tuhan kan maha melihat. Melihat balik pintu pun kau gak mau. Tapi kau Tuhan. Jadi olok-olok. Yang mau olok-olok kan setan pula itu. Dibuli. Dibuli. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahamilah, takwa adalah solusi. Banyak kali Pak masalah yang kita hadapi. Kalaulah tidak dengan bantuan Allah, bengkoknya kita ini. Inna ja'alna ma'arunakihim aghlalam fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Ketika manusia kami belenggu, kata Allah, dagunya pun tertenaga. Sakit kali Pak. Kalau Allah yang membelenggu, siapa yang dapat melepaskan ini? Hanya saja hadirin, kita ini terlalu gengsi. Pas seperti kita pakai sepatu kesempitan, gak cocok ukuran, tapi mahal. 100 juta kah? Berapa lah Ustaz harga sepatu paling mahal? Taruhlah 100 juta. Semua orang mengaguminya. Masya Allah. Cek. Tapi kakinya menjerit. Tapi ditahankannya. Biar mati. Asal setan. Istilah orang Medan itu. Bang Bobi kan orang Medan juga. Ya bagi jadi. Biar mati. Asal setan. Jumpa orang senyum sana,
Senyum sini, tebal pesona. Tapi kakinya menjerit. Aduh, mati. Tapi karena orang mengkaguminya, senyum sana, senyum sini, tapi kaki menjerit. Yang mempaskan sehingga kaki nyaman, cocok dengan ukuran. Cuman agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan nyaman, akan tenang. Ini contoh yang mulia, inilah yang dibangun oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermula dari Mekah, ujungnya apa? Diusir. Itulah hasil dakwah daripada baginda Nabi SAW, diusir. Barulah hijrah ke kota Madinah. Tola'al badrul alaina, telah datang kepada kami bulan purnama. Maka agama pun berkembang. Adanya kerjasama Muhajirin dan Ansar. Muhajirin adalah sahabat Nabi dari Mekah, disambut oleh sahabat Nabi yang ada di Madinah. Kerjasama inilah yang menarik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin, Madinah ini dulu namanya Yastrib, kota penyakit. Nah, teringat pula lagu dengan pandemi ini, kota penyakit Yastrib. Nah, kalaulah kita jalankan kerjasama antara Muhajirin dan Ansar, penyakit Allah hilangkan. Siapa yang mendatangkan penyakit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang memberikan penyakit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang menciptakan penyakit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang menyembuhkan dari penyakit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya Ustaz, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, ada Allah yang menyembuhkan. Dokter tidak. Kadang-kadang dokter spesialis jantung matinya kena jantung. Dokter apalagi spesialis kandungan, istrinya nggak hamil-hamil. Begitu hadirin. Ada dua pasien sama-sama sakit jantung, berobat kepada dokter jantung. Resepnya sama, dokternya sama, obatnya sama. Cuman yang satu mati, yang satu hidup. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit itu lari. Udah capek kali kita takut sama corona ini. Bagaimana corona itu jadi takut sama kita? Caranya itu tadi, usir. Sebagaimana Nabi mengusir ketika penyakit mewabah di kota Madinah. Dan penyakit di zaman Sayyidina Umar ngeri kali Pak. Dengan bersenggol, ya Ustaz ya, terus kena, terus mati. Hanya bersenggol. Maka Sayyidina Umar pun minta sama Allah supaya bisa bercakap-cakap sama penyakit ini. Allah berikan. Lalu datang Sayyidina Umar, wahai penyakit wabah, berapa yang kau matikan? Ada 300. Tapi ku hitung-hitung 400. Kok 300? Iya, yang 100 itu mati ketakutan. Orang yang kalau mati ketakutan, imunnya, dia mengideknya, imunnya akan turun lemah. Jadi kebanyakan orang ini sekarang ini mati ketakutan. Saking takutnya, ke masjid pun dia tak mau.
Saking takutnya. Kita berharap kepada Allah agar tanda tangan Bang Ijek ataupun tanda tangan Bang Budi jangan sampai melarang umat ini masuk masjid. Inilah solusi untuk menghancurkan, menghilangkan penyakit. Lihat bagaimana Nabi SAW mengusir penyakit dari Madinah. Yang dulunya kota penyakit, Yasrib, berubah. Tonton yang ini. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Inilah tujuan, maksud. Ilahi anta maksudi. Engkaulah maksudku ya Allah. Wa ridhoka matlubi. Ridhomu lah yang ku cari. Kemana kau pergi? Ya cari makan, bukan cari ridho. Kemudian naik pula ekonominya. Mau kemana kau? Ya mencari rumah makan yang mantap. Awalnya kan cari makan, ini mencari rumah makan. Banyak kali rumah makan di Medan ini, yang Mandailing lah, yang Padang lah, ya Ustaz ya, yang Sibolga lah. Mau cari rumah makan, meningkat lagi ekonominya. Itu gimana? Aku makan sama siapa? Mencari kawan-kawan untuk makan. Dari makan ke makan aja otaknya. Udah meningkat lagi. Pertama kan cari makan, cari rumah makan. Dengan siapa aku makan? Terakhir, siapa yang ku makan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semakin tinggi ekonominya, semakin rusak otaknya. Karena memang ekonomi ini gak bisa membaguskan pikiran. Kan itu. Cuma iman dan amal saleh. Haus, kata sahabat. Ada satu orang yang yang menyanjung mau bawa air untuk diberi minum kepada sahabat yang kehausan. Begitu mau diminum, haus katanya pula sahabat yang di sebelah. Apa kata dia? Kasihkan air itu sama dia. Begitu mau diminum, haus kata yang ketiga. Kasihkan air itu sama dia. Oh ya, biar ada. Tiga diri yang dirahmati oleh Allah. Begitu sampai kepada yang ketiga, mati. Lari kepada yang kedua, mati. Lari kepada yang pertama, mati. Mereka siap susah demi kebahagiaan saudara. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka yang mau mengutamakan saudaranya meskipun mereka dalam keadaan susah. Kalau banyaknya duit kita ngasih makan orang, itu biasa. Yang luar biasa, kita lapar untuk mengenyangkan saudara kita. Siapa yang mau menjamu tamuku? Kata Nabi SAW, saya siap ya Rasulullah. Diambillah tamu tadi, dibawa ke rumah. Wahai istriku, ini tamu Nabi, hendaklah kita layani. Keluarkan semua. Apa yang dikeluarkan, Bang? Untuk kita aja pun tak cukup. Ini untuk anak-anak. Cocok. Kau tidurkan anak-anak kita. Tapi nanti kalau Bang makan tak cukup, aku gak makan. Tapi kau matikan lampu supaya aku pura-pura mengunyah, agar tamuku ini tak enak hati.
Hadirin yang mulia, anak tidur dalam keadaan lapar, istri menghidang dalam keadaan lapar, suami yang menerima tamu pun dalam keadaan lapar. Dipadamkan lampu, suami tadi pun pura-pura mengunyah. Subhanallah, atas amalan ini turun wahyu Allah, turun ayat Allah. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka yang mau mengutamakan saudaranya meskipun mereka dalam keadaan susah. Inilah yang kita harap kepada Allah, terkhusus kepada Mbak Mijeng ataupun Bang Bobi Nasution. Pahamilah, kepemimpinan ini berasal daripada Allah. Maksudnya hadirin yang mulia, untuk menyempurnakan agama Allah, sehingga terwujudlah baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang mulia di bawah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah negeri ini sudah Allah lindungi, adakah mungkin penyakit akan datang? Tak mungkin. Maka apa dalam ayat berikutnya? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Nah, ini masuk tazkir Ustaz. Orang muhajirin daripada golongan sahabat, muhajirin dan ansar. Muhajirin sahabat dari Mekah yang hijrah ke Madinah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mau ittiba. Inilah yang kita ambil. Kita ini belajar ittiba. Ittiba ini macam gerobak sadu, kuda dengan gerobaknya. Ketika kuda bergerak, sadu pun bergerak. Kuda berhenti, sadu berhenti. Kuda ke kanan, gerobak ke kanan. Kuda ke kiri, gerobak ke kiri. Kalaulah kuda ke kanan, gerobak ke kiri, ini gerobak gila. Karena tidak ittiba. Ittiba itu ikut. Ini hadirin yang mulia, muhajirin dan ansor bukan hanya untuk golongan para sahabat, kita pun termasuk, asal kita ittiba, ikut, hadirin. Dan alhamdulillah, dengan rahmat Allah, usaha muhajirin dan ansor telah Allah wujudkan seluruh dunia. Terkadang hadirin, kita masuk ke dalam satu masjid, membuat usaha agama, muhajirin, dan orang yang menyambut adalah orang ansor. Ittiba. Kita ittiba. Muhajirin, ya namanya lah mengikut mana lah, ada yang pas, tapi minimal niru-niru lah. Kalau tidak bisa sempurna sama sekali, janganlah tidak sama sekali, mirip pun tak ada. Tasabbuh, man tasabbaha biqaum fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru satu golongan, dia termasuk dalam golongan itu. Kita meniru-niru gerak langkah sahabat ketika dibangkitkan. Kita lihat sebelah kanan, mak hitamnya kawan nih, tapi bercahaya, rambut keriting. Siapa lah kawan ini? Pak, permisi Pak, nama Bapak siapa? Aku dah Bilal bin Rabah. Mak, satu tempat duduk dengan Bilal bin Rabah. Subhanallah, fahuwa minhum, dan dia termasuk dalam golongan itu. Demikianlah hadirin, kalau kita tampil untuk meniru-niru kehidupan para sahabat,
fahuwa minhum, kita akan termasuk dalam golongan para sahabat. Dan usaha Muhajirin dan Ansar telah tersebar ke seluruh dunia. Alhamdulillah, 2013 kemarin Allah menghantar saya ke Brazil. 2 bulan di Brazil, 2 bulan di Peru, 5. Kupikir markas bola aja yang ada di Brazil itu. Rupanya markas dakwah pun ada di sana. Kemanapun tuan-tuan bergerak, alhamdulillah, gerakan jamaah untuk meniru para sahabat telah bergerak seluruh dunia. Mana Bapak PKM-nya tadi? Ya Pak PKM, siap-siap menerima jamaah dan siap untuk menjadi orang Ansor yang baik. InsyaAllah. Apabila jemaah datang kemari, nggak lama-lamanya, cuman 3 hari. Pak, mereka nih makan, tidur. Loh, ada orang yang tak bisa makan, yang tak boleh makan. Makan dibolehkan lah, cuman dijaga lah kebersihan, adab-adab makan. Kita pakai alas nanti untuk tidur, Pak PKM, supaya pencesan ini tak jatuh menodai sajadah Pak PKM ini. Yang penting Pak PKM siap, insya Allah akan datang jemaah untuk meniru-niru kegiatan bagaimana para sahabat. Ada kadang-kadang masjid menerima, kalau tak paham diusir juga loh. Seperti di Makkah. Ya kan, di Makkah itu diusir, Pak. Siapa yang lebih hebat daripada Nabi? Dibilang gila. Nabi yang waras dibilang gila, apalagi kita lah yang punya bibit gila. Ada gila pangkat, gila perempuan, gila apa lagi? Gila jabatan. Semua gila ini masuk neraka kecuali gila agama. Biarlah orang membilang gila karena agama. Masa kalau ada orang bilang kau ini kayak orang gila, bertengok, berarti dakwah kita sudah mulai diterima oleh Allah, karena sudah mirip-mirip dengan dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedia insya Allah. Mudah-mudahan majlis kita Allah terima. Ketua dan kedua pemimpin Medan dan Sumatera Utara ini Allah berkenan untuk menolong mereka sehingga menjalankan kepemimpinan berdasarkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kau bantu agama Allah, Allah akan membantu kamu dan menegakkan kakimu tegak di hadapan musuh-musuh kamu. Hadirin, siapa yang tak punya musuh? Allah tawarkan kemenangan hanya alal falah, karena memang kita ini punya musuh. Baik musuh di luar selimut yang ngeri, musuh dalam selimut. Berpelukan bukan berarti kemesraan, tapi berpelukan memudahkan untuk menikam dari belakang. Jadi hadirin, hati-hati juga. Ini kawan ini musuh dalam selimut kalau atau musuh di luar selimut. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum awliya ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Ini Pak. Di dunia mereka bersahabat, tapi di akhirat mereka berkelahi. Kecuali persahabatan yang diikat dengan takwa. Kita datang ke masjid untuk belajar jadi orang takwa. Bang Bobi ke masjid, Bang Ije ke masjid untuk belajar jadi orang takwa. Maka persahabatan ini dibangun
dengan dasar takwa, maka insya Allah bantuan Allah akan datang bersama kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah yang penuh makna dari Al-Ustaz Al-Mukarram Helmi Nasution. Semoga insyaAllah apa yang disampaikan beliau yang kita resapi dengan hati mampu kita amalkan di dalam kehidupan kita. Berawal dari kota Madinah yang dulunya Yasrib, kota sakit, menjadi sebuah kota peradaban. Dan semoga insyaAllah kota Medan yang diulang tahun 431 tahun di bawah kepemimpinan Pak Wali, semoga insyaAllah menjadi kota peradaban melalui memakmurkan masjid. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, jauh hari sebelum Pak Wali, Pak Bobi menjadi wali kota, Pak Ijek mengundang Pak Yasir Joko Karya, sebuah masjid yang menjadi panutan buat masjid-masjid di Indonesia yang ada di Yogyakarta. Didatangkan kemari berbisnis banyak dengan Pak Bobi. Dan ketika Pak Bobi menjadi wali kota, beliau mendorong masjid yang kurang lebih 1.030 di kota Medan ini mampu hadir memakmurkan, dan insya Allah mudah-mudahan dari memakmurkan masjid Allah berikan keberkahan dari langit dan bumi. Demikian tausiah oleh Al-Ustaz, dan insya Allah akan kita masuki kata-kata sambutan. Untuk yang pertama kami minta kepada Bapak Wali Kota Medan, Bapak Haji Muhammad Bobi Afif Nasution. Kepada Pak Bobi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini kami sama pemerintah Kota Medan mencoba masuk ke segala ini, mencoba merangkul seluruh masyarakat Kota Medan dengan berbagai cara, salah satunya sama-sama membawa ilmu sama dengan bukan apapun kemarin PKM masjid kebetulan kemudian bagaimana dia menyampaikan salah satu cara melakukan masjid. Alhamdulillah kurang lebih 2 minggu setelah dilatih saya coba melakukan dapat di Aku takut jatuh ya kamera itu. apa yang ada di pikiran saya dapatkan dari bagaimana melakukan masjid. Alhamdulillah sekarang kami punya program kapasitas diri saya. Program di Medan 16 poin menjadikan semua masjid bisa disebutkan program kapasitas diri. Di Kota Medan punya 1.115 masjid. Namun hari ini baru satu masjid bisa diresmikan sebagai kenapa? Karena 16 poin itu. 16 poin yang menjadikan semua masjid ada 6 poin dari 16 tersebut yang memang sebagai tanggung jawab dan tugas dari pemerintah Kota Medan. Dan 10 lainnya kami pemerintah Kota Medan harus berkolaborasi, termasuk Ustaz tadi salah satunya misalnya bagaimana imam masjid bisa memberikan informasi kita sholat dan kematan menjadi imam yang besar sudah kita ingin sekali poin-poin dari 16 poin menuju dan berkolaborasi stakeholder dari Kota Medan salah satunya juga PPN bagaimana kita tahu bahwa ibadah puasa Kota Medan sebanyak izin-izin yang surat-suratnya belum lengkap, bagaimana izin tanahnya, bimbing belum ada. Ini kita terus bekerja sama dan kami pemerintah Kota Medan yang memfasilitasi menjembatani antara rumah ibadah dengan instansi atau stakeholder yang ada di lingkungan Kota Medan. Begitu juga disampaikan bahwa ini masalah ekonomi dan menjadi masalah. Saya sampaikan bukan hanya bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi, tapi bagaimana kita memperkenalkan perekonomian, umat ekonomi syariah ini benar-benar dari sumber mengatakan dan kita menunjukkan kalau saya adalah ekonomi syariah ini adalah punya IPB karena dari pusat ekonomi syariah. Banyak juga masyarakat kita ekonomi syariah dan dari lapang PPB saya sampaikan harusnya ekonomi keumatan, ekonomi syariah itu harusnya lahir dari rumahnya yaitu masjid, bukan hanya tempat ibadah tapi tempat pembentukan peradaban itu harus dimulai dari masjid. Kenapa kami bentuk ini Ustaz? Kenapa kami bentuk program masjid mandiri dengan 16 poin, 16 pokok yang harus dipenuhi agar kiranya cita-cita ke depan, cita-cita kita umat muslim yang ada di Kota Medan ke depan memiliki Islamic Center ini nggak bingung lagi Ustaz, kemana arahnya, apa panutannya, bagaimana menjalankan organisasi di dalamnya, bukan hanya membangun fisik Islamic Center tapi membangun sistemnya, membangun peradaban di dalamnya, pergerakan organisasinya harus kita bentuk terlebih dahulu, barulah fisiknya yang mungkin tidak terlalu sulit sebenarnya untuk membangun fisiknya, hanya membutuhkan kemauan untuk membangun. Karena kalau anggaran, kita bicara anggaran, kami menyatakan karena anggaran Kota Medan siap untuk membangun itu, hanya keinginan dan kemauan saja. Tapi selalu kami katakan ketika itu siap, jangan pula
menjadi sebuah polemik bagaimana menjalankannya, siapa yang menjalankannya, dan apa tugas-tugasnya. Nah ini yang sudah kami, mudah-mudahan yang kami canangkan hari ini bisa diterima, yang kami canangkan hari ini bisa dijalankan oleh kita semua, sehingga benar-benar menjadikan program ini mensejahterakan masjid dan mensejahterakan masyarakat di sekitar masjid. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Wali Kota Medan. Semoga insya Allah sama kita berdoa, semoga Islamic Center di Kota Medan ini mampu berdiri dan Pak Bobi selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini memang takdir Allah. Masjidnya Al-Hikmah, bukan himpunan keluarga Mandiri. Tausiah Ustaznya Nasution, Pak Walinya Nasution, memang luar biasa Nasution. Insya Allah mudah-mudahan. Kita minta bimbingan dan arahan sambutan subuh berjamaah bersama Pak Wagub. Insya Allah kita jemput Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Musa Rajiksa. Pada Pak Gubernur, silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan alim ulama kita Ustaz Hermin Nasution, Ustaz Zulfikar, sebagai imam masjid Al-Hikmah. Kita sudah diimam bilang Ustaz Asad, Ustaz Azhar Stokul, Ustaz Fijar dan seluruhnya, dan ulama, Ustazah yang lama dan dapat saya sebutkan satu persatu. Ini saya banggakan, sama-sama kita hormati Wali Kota Medan Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution serta seluruh jajaran pemerintahan Kota Medan, Pak Sekda Provinsi Sumatera Utara, Pak Vivi Lubis, asisten pemerintahan, dan seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara juga. Beberapa orang hadir di sini. Firman, ini bangun subuh datang ke masjid. Dan Pak DKM, Pak Riyadi, Firman ini datang ke masjid kalau subuh. Mulai besok Firman jangan abang dengar tak ke masjid. Rumahnya pas sini. Kenal Firman ini anak almarhum paman saya, Pak Hasan. Kalau bisa tak ke masjid, udah dengar ceramah Ustaz Elmi tadi, dunia tak dapat firman. Seluruhnya orang-orang tua kami, Bapak Ibu, saudara-saudari kami, seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah berikan kita umur hidup di dunia ini. Masih sampai dengan sekarang kita sehat, masih bisa kita melangkah datang ke masjid. Pastinya nantinya kita juga akan kembali. Pastinya kita akan meninggal dan kembali pada Allah. Itu pasti. Cuma kita tak tahu kapan. Langkah rezeki pertemuan maut, rahasia Allah. Tak ada, kita bisa tahu kapan ketentuan itu datang. Kita hanya bisa merencanakan. Sama seperti pagi hari ini, sholat subuh di Masjid Hikmah ini, ada kawan-kawan mungkin yang berencana mau ikut, tapi tak hadir. Ada yang baru dikasih tahu kemarin sore sudah datang. Alhamdulillah. Pak Wali Kota, Pak Bobi, saya secara pribadi senang sekali Pak Bobi sebagai Wali Kota Medan. Sebelum menjadi Wali Kota, datang kami ke masjid-masjid, sholat berjamaah sambil menyampaikan niat dan memohon doa kepada jamaah waktu itu agar kiranya Allah mudahkan segala urusan dalam perjuangan Pak Bobi ingin memimpin Kota Medan. Allah berikan. Dan saya cukup senang pada saat
beracara beberapa masjid disampaikan BKM, Pak Wagub kemarin Pak Wali Kota sholat subuh di sini. Saya dalam hati saya alhamdulillah. Pak Bobi datang ke masjid untuk sholat subuh, bukan karena beracara. Saya kemarin betul-betul saya senang sekali. Semoga Allah bukakan pintu hati semuanya kita yang dikasih kesempatan hidup di dunia ini untuk membantu agama, untuk memakmurkan masjid. Karena paling tidak kita terhindar dari fitnah. Paling tidak kita mohon pada Allah dijauhkan kita dari sifat munafik, sifat iri dengki. Kalaulah seperti inilah umat Islam dan kita yang mayoritas Sumatera Utara, di Medan, bahkan di Indonesia, saya yakin Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur itu datang ke Indonesia, Sumatera Utara, ke kota Medan. Covid ini ada, bukan tak ada. Tapi kayak bilang Ustaz Elmi itu, Allah kasih di ujian. Tinggal bagaimana kita memaknai. Apakah kita semakin jauh daripada Allah ataukah semakin dekat kepada Allah? Saya, Pak Bobi, orang tua kami, Bapak Ibu sekalian, bercerita sedikit pengalaman saya. Pada saat waktu awal Covid baru masuk Sumatera Utara, mungkin waktu itu diberitakan, yang berita pertama adalah ajudan saya waktu itu kena Covid. Bulan Maret masuk Indonesia Februari lah kira-kira. Pandemi dimulai merebak di Jakarta terus ke daerah. Pada waktu itu saya alhamdulillah Allah lindungi tak. Tapi Pak Gubernur bilang dia istirahat aja di rumah. Dalam hati saya alhamdulillah. Pada saat itu pagi saya mau keluar, udah buka pintu mau keluar ke kantor. Karena Pak Gubernur dengar kabar malam itu pun izin di mana di rumah. Mau kemana? Mau kantor? Udahlah, nggak usah ngantor dulu 2 minggu ini istirahat aja. Saya bersyukur alhamdulillah udah lama kali saya naik kapal, saya bisa duduk sama keluarga. Dan Pak Gubernur pun takut juga waktu itu bikin saya kenal. Tapi mungkin juga Pak niat baik istirahat. Tapi alhamdulillah selama 2 minggu itu saya bisa sholat 5 waktu berjamaah sama anak. Bisa makan dari pagi, siang, sore sama anak. Alhamdulillah. Betul-betul saya bersyukur pada Allah. Tapi ada waktu itu juga keraguan-raguan saya. Biasanya subuh ke masjid, tak ke masjid. Sampai hari ketiga, pikirlah saya. Hari keempat, udah mulai bosan di rumah, keluar lah kan. Berkeluarga aja, tak pakai supir. Karena semua supir aja dan sesuatu. Pergi ke kebun pun tak ada orang. Karena ke kebun itu tak ada orang yang tadinya saya jarang udah ke kebun semenjak jadi wagub. Saya nikmati suasana alam itu luar biasa. Tadi yang tak ke masjid, terakhir saya berpikir juga kok jadinya pula keluar berani, ke pasar berani, jumpa orang berani, ke masjid jadi takut. Sementara saya berpikir, ini saya sendiri sih ceritakan. Saya pikir sementara pemerintah menyarankan cuci tangan, orang ke masjid cuci tangan, cuci kaki, cuci mulut, lebih bersih, pakai masker. Kenapa pulang masuk ke masjid? Dari situ baliklah saya masuk ke masjid. Karena tanpa bantuan Allah tak mungkin semuanya ini bisa kita lewati. Kalau memang waktunya sudah sampai, tak ada yang bisa menghalang. Mau berondok pun di lemari baja pun tak bisa. Kalau udah waktunya. Tapi bukan berarti juga kita harus sembrono, Bapak Ibu sekalian. Allah kasih akal pikiran kita, gunakan. Kalau tak digunakan Allah bermarah. Kasih akal pikiran, udah sarankan pakai masker, cuci tangan. Itulah yang sedang kita lakukan. Tapi bukan berarti alasan COVID ini membuat kita takut ke masjid. Kami bersyukur, saya senang Pak Bobi mendengar berita. Dan kemarin pun baru sorenya saya telepon Pak Bobi. Langsung dia bilang ikut saya. Alhamdulillah. Apalagi program Kota Medan seperti tadi. Insyaallah mudah-mudahan banyak lagi nantinya pemimpin-pemimpin kita yang memang bertakwa kepada Allah dengan iman
kami sama Pak Gubernur juga, karena Provinsi Sumatera Utara yang punya wilayah adalah kabupaten kota yang lebih bisa menjangkau dengan program seperti sampaikan Pak Bobi tadi. Kami provinsi insya Allah bisa membantu, tapi tak bisa sampai tangan kami ke bawah karena memang harus bersama-sama dengan wali kota dan bupati. Pak Bobi insya Allah juga dari provinsi kami menganggarkan anggaran untuk imam-imam masjid, tapi karena tak bisa semua masjid, kami minta Masjid Agung dan Masjid Raya di kabupaten kota untuk kami bisa menggaji imam yang hafiz dari Provinsi Sumatera Utara mulai tahun ini. Sebenarnya anggaran ini udah di 2019, pandemi kemarin terjadi, tetap kami bagikan tapi tidak melalui imam, melalui ustadz-ustadz yang di daerah-daerah. Insya Allah dengan nanti pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan dan kabupaten kota lain, karena kami melihat banyak saudara-saudara kita yang penghafal Al-Quran setelah itu tak tahu bagaimana untuk menjalani kehidupan ini, menopang ekonominya. Mudah-mudahan dengan bantuan ini, Pak Bobi dengan program Masjid Mandiri, mudah-mudahan makin banyaklah nanti masjid bisa memakmurkan umat, terutama ulama-ulama kita, dan tak juga jadinya kita masjid-masjid dalam membangun masjid membuat keranjang-keranjang di jalan. Janganlah ini dilakukan, karena kita yang mayoritas yang berbuat itu, sementara saudara-saudara kita yang lain minoritas tak pakai keranjang-keranjang dalam bangun rumah ibadah terbangun. Inilah waktunya juga kita sadar untuk bersedekah, untuk membangun rumah Allah dan untuk agama Allah. Tak ada orang miskin karena sedekah, pasti banyak bantuan Allah nanti. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami terima kasih kepada PKM Masjid Al-Hikmah, Pak Supriyadi, atas undangannya kami bisa hadir kemari. Mudah-mudahan PKM teruslah melaksanakan kegiatan untuk sholat subuh berjamaah dan sholat-sholat waktu yang wajib berjamaah dengan ramai. Ramainya hari ini jangan karena ada kami dengan Pak Bobi, tapi insya Allah ramainya ini teruslah ramai seperti ini. Dengan makin banyak dan berdoa kita pada Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan jalan mungkin melalui manusia dengan menemukan obat, mungkin juga dengan hal-hal lain untuk kita bisa menyelesaikan suasana pandemi COVID ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah lindungi kita, berikan kita kesehatan, kekuatan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan silaturahim ini tetap terjaga dengan baik di dunia dan di akhirat kelak kita bersama di surganya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wagub, kami mohon kesediaannya untuk memberikan bingkisan kepada PKM berupa kain sarung dan mukena, dan insya Allah nanti ini kepada sejadah, dan ini nanti akan kita berikan kepada seluruh jemaah yang hadir pada hari ini. Dan insya Allah setelah ini juga panitia menyiapkan sarapan yang insya Allah bisa kita nikmati dengan bersama. Kami mohon kepada Pak Wagub untuk memberikan secara simbolis bingkisan sajadah dan kain sarung kepada PKM Masjid Al-Hikmah. Dan ya, Pak Wali memberikan kain sarungnya, sajadahnya Pak Wagub. Kami mohon kepada Ketua PKM, ya, Ketua PKM secara simbolis kami mohon untuk bisa ke depan. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, ya, mau kena langsung dibagi ke ibu-ibu. Alhamdulillah. Pak Wagub, Pak Wali yang sama kita hormati, terima kasih kami untuk menutup. Takbir!
Bapak Ibu, kami mohonkan untuk bisa kita sejak berdoa. Yang doa ini akan dibawa langsung oleh Ustaz Helmi. Kepada Ustaz Helmi untuk menutup dari acara ini, kami persilahkan dengan segala hormat. Bapak Ibu, kami mohon untuk kembali sejenak sambil kita menutup acara subuh berjamaah bersama Pak Wagub dan Pak Wali. Mari sama kita tutup dengan doa, dan doa kami mohonkan sekali lagi kepada Ustaz Helmi. Kepada Ustaz Helmi kami persilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك أنت خير الناصرين، واهدنا إلى صراط مستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. Engkaulah zat yang memiliki seluruh keadaan ini ya Allah. Engkaulah menciptakan langit dan bumi ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang penuh dengan kelemahan ya Allah. Tanpa Engkau memberikan kekuatan, seterusnya lah kami dalam keadaan lemah ya Allah. Berilah kami kekuatan ya Allah. Berilah kami bantuan-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Sampaikanlah kami pada tujuan yang Engkau kehendaki ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pada subuh ini ya Allah, Engkau Maha menyaksikan ya Allah. Bersihkan niat kami ya Allah. Perbaiki amalan kami ya Allah. Dan teruslah kami istiqomah ya Allah. Gunakanlah masa kami, harta kami, diri kami, jiwa dan raga kami ya Allah, semata-mata menjadi asbab tegaknya agama Engkau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, janganlah Engkau berikan kami ujian yang kami tak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Engkau pun Maha mengetahui ya Allah. Janganlah kami diuji dengan ujian yang kami tak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Berilah kami kekuatan ya Allah, dan hilangkanlah pandemi ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bebaskanlah Medan dan Sumatera Utara ya Allah, dan seluruh Indonesia dan seluruh dunia pada umumnya ya Allah. Ya Allah, janganlah berlama-lama penyakit itu bersama kami ya Allah. Engkau punya kekuasaan atas penyakit ya Allah. Engkau yang menciptakan wabah ya Allah. Engkau jugalah yang dapat menghilangkannya ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa dalam perlindungan-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kepada kepemimpinan kami ya Allah, kepada Kota Medan, Bang Bobi Nasution ya Allah, Sumatera Utara, Bang Ijek ya Allah, dan Bang Edi Rahmayadi ya Allah. Petunjuk-Mu lah ya Allah, berikan kepada pemimpin kami ya Allah, sehingga mereka dapat menjalankan amanah ya Allah sesuai dengan keridhaan-Mu ya Allah, bermanfaat untuk diri mereka ya Allah, dan bermanfaat untuk kami sebagai rakyatnya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kepada Engkau lah kami menyembah ya Allah, dan kepada-Mu lah kami minta tolong ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah apa yang menjadi keinginan kami ya Allah. Sebelum
hajatkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillah. Dengan berakhir doa kami, semoga apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah dan pertemuan dan silaturahim kita menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tua kami yang kami muliakan, Pak Ustaz, perlu kami sampaikan kita doakan ikhtiar dari Pak Ijen yang lagi mengumpulkan beberapa akademisi di Sumatera Utara untuk menemukan dan membuat formula obat herbal dan semoga insya Allah formula itu bisa kita manfaatkan dalam wabah COVID ini. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai protokol mohon maaf minta izin, semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. وصل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ودخلنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه. تقبل الله منكم kami mohon mobil BK 1707 JN untuk dapat digeser dan mobil BK 8728J. Ya, kami mohon kepada BKM untuk bisa Bapak, Ibu, orang tua kami, mari kita tutup pertemuan kita dengan sholat sunnah 2 rakaat isyraq. Semoga insya Allah belum haji bisa pahalanya haji dan umroh.